diberikan bimbingan terus, dan biar bisa diberikan pemasukan yang positif. Mudah-mudahan semua yang beliau berikan amanah di seluruh Nusantara, bukan di seluruh Nusantara aja, di dunia mungkin. Nanti ini kisahnya masih panjang karena perjalanan beliau sangat luar biasa. Ya terus juga kita semua di sini selalu istiqomah, kembali lagi ke adab, belajar dari adab, sopan santun, karena ilmu datangnya dari adab. Orang yang beradab, orang itu pasti berilmu. Tapi kalau orang berilmu belum punya adab, karena yang ada kesombongan. Rasul mongso, Rasul ngerti, lalu dikasih pemahaman, kadang di hati aja bilang bisa mengucapkan sedikit aja, itu sudah susah. Apalagi banyak saudara-saudara kita ini, kalau saya mau menceritakan, banyak yang langitnya turun, karena bukan perbuatan dari ketuanya, perbuatan dari jamaahnya, itu banyak sekali. Jadi setiap kota, setiap majelis itu tujuannya sama, cuma mungkin caranya berbeda. Jadi sekarang di sini yang saya lihat di majelis itu, beberapa bulan saya di sana, yang saya lihat itu yang diceritakan saudara kita tentang keilmuan terus. Jadi kita di sini tuh yang kita bukan cari keilmuan atau kesaktian atau kehebatan. Semata-mata ilmu, kesaktian, kehebatan itu nanti datang sendiri ketika kita istiqomah, ikut yai. Itu yang saya rasakan. Saya ingin bercerita sedikit tentang perihal saya, atau mungkin pengalaman saya ini nyata. Sebelum saya ikut yai, saya itu dulu spiritual dan saya seorang paranormal. Tapi paranormalnya bukan tukang santet atau ngobatin orang, bukan. Saya hanya sebagai pelantara, ketua saja. Jadi ketika saya ikut kiai, luar biasa yang saya dapatkan sebelum saya ikut kiai. Alhamdulillah apa-apa punya, kemewahan saya punya, apa-apa intinya punya lah. Tapi kenapa saya ikut kiai? Karena hati saya hampa, hati saya kosong. Pikiran saya hanya harta dan harta. Tapi nggak inget kapan saya kembalinya nanti. Diambil oleh Allah, saya nggak tahu kapan. Dan saya kembalinya nanti benar nggak pulangnya saya. Tawakal itu jalan menuju ke Allah. Saya belum kenal toreko waktu itu. Yang saya tahu itu hanya khodam dan kodam. Dan ternyata saya membaca tausiah yai, membaca kalamullah, kalam yai, itu saya tersentuh. Tapi udah tahu yai itu siapa, itu saya tersentuh. Saya baca. Kalau melihat membaca bacaannya itu nggak bisa harus sekali, 2 kali, 3 kali itu baru masuk di sini, baru masuk. Jadi saya itu baru bikin majelis sekitar sama rumah tuh 0,5 M. Ini ngomong cerita nyata saya, karena istri saya nggak ada di sini, lagi main ke sana. Kalau sana mungkin luar biasa juga. Istri saya itu istiqomah mendukung saya. Saya tinggalkan. Kenapa saya tinggalkan? Riba, pinjaman uang dari bank. Saya pinjam uang, saya bangunkan untuk majelis. Tapi waktu itu saya belum ikut yai, masih belum wakiahan, saya masih istighosah. Jamaah saya itu dulu mungkin 3 bis. Nah sekarang ikut yai cuma setengah bis, nggak ada. Kenapa seperti itu? Bebannya lebih luar biasa. Setengah bis itu lebih berat daripada 3 bis tadi. Istiqomahnya setengah bis ini nggak penuh, tapi luar biasa hebatnya dibandingkan yang tadi 3 bis. Nggak maju-maju saya, cuma menang jamaah banyak sekali. Tapi untuk kemajuan saya nggak bisa gotong royong seperti ini. Saya sedikit,
tapi bisa gotong royong. Nah, saya tinggalkan rumah saya, majelis saya matur yai semua. Baru ikut yai 4 bulan. Saya cerita tentang kehidupan saya sebagai saya ketua ini, dan hasil uang saya seperti ini. Saya ceritakan semua. Jadi ya itu menceritakan itu bukan suruh meninggalkan harta saya, bukan. Cuma menceritakan tentang riba. Saya takutnya di situ. Luar biasanya riba itu sama aja, mohon maaf, kasarannya itu bisa sama aja menyetubuhi ibu kita ya. Itu luar biasanya, dosanya kayak apa. Saya tinggalkan, istri saya kasih pemahaman, pengertian, istri mendukung, istri semangat. Saya tinggal di desa, berarti saya hijrah ke kota, cari kontrakan. Di situ masih terganggu dengan yaitu dibilang katanya aliran sesat. Waktu ikut dai, waduh pokoknya nggak karu-karuan. Aliran sesat lah, inilah nggak ada lah. Di Belitung itu mungkin di sini sama aja dulu ya Mas Freddy ya, sama ya. Semua lah yang saya tanyakan teman-teman itu. Dan pada akhirnya perjalanannya waktu, saya meninggalkan semua harta saya dari mobil, kemewahan saya. Kalau dipikir nalar, apa yang saya nggak ada, saya ada. Ngapain sih ikut yai? Kemewahan ada, semua ada. Yang dicari itu tadi hampa, nggak ada tujuan. Yang dipikirannya kemewahan, uang, itu mengendalikan kita. Karena kalau ada orang ribut sedikit, saya mainnya uang. Nah, dikasih uang udah diem, dikasih uang udah diem, udah. Jadi lama-lama saya berpikir, kok saya dikuasai oleh uang? Saya juga nggak tahu bisa ketemu ya ini, saya secara gaib, belum dohir. Jadi dituntun sama leluhur saya. Akhirnya ketemu sama Mas Imam, saya lihat videonya, saya suruh antar. Mas Imam nggak berani ngantar, cuma saya diperkenalkan Pak Yai lewat Facebook, saya inbox dari Belitung, saya datang. Saya belum mandi tobat, saya belum puasa, datang, beliau mau nemuin. Karena mungkin beliau udah tahu dulu, saya ditemuin. Hari itu juga saya dibayar dengan Gus Ridwan. Saya belum mandi tobat, belum apa-apa, sudah dibayar, sudah disuruh puasa. Itu aja masih nunggu 6 bulan saya sudah dibayar, nggak puasa-puasa, karena masih pikirannya dunia terus. Tapi bisikannya lebih kuat. Yang di sini bilang katanya, kamu ngapain ikut ngaji ini? Kamu lo apa-apa sudah punya, ngapain ikut ini? Yang di sini juga gitu. Kuatkan, ikut terus. Jadi kita ini bisikannya luar biasa. Karena kita sekarang bisikannya bukan lagi jin-jin fasih, tapi di atasnya iblis. Halus mereka. Kembali lagi ke adab. Kayak saya, pengalaman saya lebih luas daripada Mas Imam. Tapi apapun itu Mas Imam di bawah saya tetap beliau itu yang membawa saya. Pengalamannya lebih tinggi saya, lebih luas saya. Dia belum pengalaman apa-apa, tapi beliau itu ya saya anggap guru saya yang mengantarkan saya ke Kiai Nur. Beliau itu pengantar. Apapun saya, biarpun saya sekarang alhamdulillah saya 2 tahun ikut Kiai Nur, ada orang baik datang malam itu kenal. 4 bulan saya langsung diberikan tanah, dibikinkan masjid, dibikinkan majelis. Itu di YouTube saya ada, di TikTok saya ada. Itu bukti nyata ketika kita ikhlas meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah, itu yang saya rasakan. Waktu singkat 2 tahun sangat luar biasa. Saya juga gimana ya, nggak bisa berkata-kata. Ini itu bukti nyata itu. Saya sekarang punya masjid besar, majelis, tapi saya nggak bangga karena bukan milik saya, karena hanya titipan. Biarpun itu tanah itu nama saya, dinamakan saya, itu dikasihkan orang, itu bukan hak saya hanya dititipin. Saya sebagai pengurus masjid di situ, dan saya bukan guru, saya sebagai pengantar untuk ke kiai.
Jadi kembali lagi, adab kepada guru, adab sesama jamaah, itu harus kita belajar pelan-pelan. Pikiran kita jangan selalu ilmu itu nanti akan datang sendiri. Itu hadiah dari Allah ketika kita istiqomah, ketika kita bersatu lah intinya. Karena setiap jamaah itu tujuannya sama, mungkin caranya berbeda. Mudah-mudahan jamaah di Lampung ini bisa bersatu, bisa kuat. Seperti logikanya seperti sapu lidi itu ketika banyak diikat, kalau buat nyapu itu kan dapatnya sampah banyak. Tapi kalau sapu lidi satu buat nyapu kan nggak bisa banyak. Artinya bercerai-berai. Karena ada pepatah kata mengatakan orang Jawa kan bersatu kita teguh, bercerai mungkin kita nikah lagi kan gitu. Ya enggak, intinya bercerai disatukan lagi. Ya mudah-mudahan saya sekali lewat di sini biarpun sedikit saya bercerita pengalaman saya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini bisa istiqomah, bisa semangat. Karena kalau saya menceritakan tentang yang diceritakan beliau yang terlalu dalam, yang nggak nyampe atau nggak nyambung, mungkin nggak akan percaya kan gitu Pak. Kita ngomong tentang syariatnya aja dulu, yang kelihatan dalilnya saja. Mungkin saya lagi masih di sini, mungkin mudah-mudahan besok masih di sini Pak ya. Kalau mungkin ada yang dipertanyakan atau ngobrol sesuai pengalaman dan semampu saya bisa menjawab, ya saya jawab. Karena saya dari Banyuwangi sampai sini itu sudah 10 hari nggak sampai di Belitung ya. Karena ya dari jam majelis suruh mampir ke teman. Ini yang di Bekasi tadi katanya saya tidak tahu kalau saya sudah sampai sini belum saya balas. Yang di Bekasi sudah nunggu saya dari sampai sini, gimana ini? Katanya Assalamualaikum Gus, maaf terlambat respon. Sekarang udah di mana ya? Saya udah di sini ya. Nah, kemarin tuh gimana? Sama itu di WA sampai sekarang baru balas. Ya, mungkin itu aja Pak G. Kembali lagi kita belajar keadab, belajar kita kesopanan santun sesama jamaah, apalagi untuk mengantar ke yai itu sangat luar biasa. Kebanyakan sekarang saya lihat ketika kita sowan ke yai, sungkem kiai, itu adabnya kurang Pak. Saya sampai nangis sekali. Saya di belakang yai sebelah sini dan banyak jamaah di sini, ketika maju mundur belakang yai kan kurang pantas. Mundur dulu 3 langkah baru berdiri. Di sini enggak, udah salim sama yai sudah berdiri belakang. Itu secara pesantren sebenarnya kan kurang bagus. Nah itu adab juga. Mundur dulu 2 langkah 3 langkah baru berdiri, atau kalau bisa kalau namanya orang banyak di sana pada sungkem jadi nggak bisa kan, mundur paling 1, 2, 3 mundur berdiri. Kalau sampai sana nggak mungkin bisa, saya aja bingung. Yang di belakang aja nunggu salim, iya sampai selesai kan. Mungkin ada tambahan, Pak sih. Dengan jadi cerita-cerita yang lain saja sambil ngerokok. Diakhirin dulu nggih. Mudah-mudahan kita semua yang di sini selalu diberikan kesehatan jasmani rohaninya, selalu diberi kekuatan. Mungkin itu aja. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.